Shalom saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Saudara sedang mendengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan di channel Ayat Emas, di mana melalui channel ini saudara akan mendapatkan jawaban dari ayat-ayat firman Tuhan terhadap segala masalah kehidupan saudara. Itu sebabnya saudara segeralah berlangganan dengan channel ini dengan mensubscribe channel ini. Kalau tanda subscribe di bawah video ini masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang jaminan Tuhan bagi umat-umatnya. Saudara, alangkah indahnya, alangkah beruntungnya, alangkah luar biasanya kita menjadi umat-umat Tuhan, kita menjadi anak-anak Tuhan. Karena sebagai anak-anaknya, Dia menjamin kehidupan kita. Dan Allah yang menjamin kita adalah Allah yang berkuasa. Bapa yang menjamin kita adalah Bapa yang berkuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang sulit bagi Dia. Dan Dialah yang menjamin kehidupan kita saudara. Itu sebabnya betapa luar biasa, betapa beruntungnya kita hidup menjadi anak-anak Tuhan, hidup dalam jaminan Tuhan. Tuhan menjamin kehidupan kita. Saat ini saudara, apapun yang menjadi situasi kehidupan saudara, ingat, ada Tuhan yang menjamin kehidupan saudara. Bagaimanapun keadaan kehidupan saudara, ingat bahwa ada Allah yang menjamin kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saya rindu saudara, melalui video ayat-ayat emas ini, iman saudara dibangkitkan. Saudara semakin berserah kepada Tuhan ketika saudara mendengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan di dalam video ini. Saya rindu saudara, ke depan saudara mengalami jaminan Tuhan dalam kehidupan saudara, sehingga saudara akan bersaksi. Di channel ini saudara akan menuliskan kesaksian saudara bagaimana Tuhan menjamin kehidupan saudara. Saya merindukannya saudara. Biarlah ke depan saudara mengalami jaminan Tuhan nyata dalam kehidupan saudara. Ataupun mungkin selama ini saudara, Tuhan sudah campur tangan menyatakan bagaimana Dia menjamin kehidupan saudara ketika saudara menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Mari tuliskan di kolom komentar video ini supaya anak-anak Tuhan yang lain dikuatkan untuk mereka mengalami jaminan Tuhan seperti yang saudara alami. Puji Tuhan saudara. Adapun beberapa ayat emas tentang jaminan Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat firman Tuhan yang luar biasa yang menjamin kehidupan kita saudara, di mana firman Allah menegaskan, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kita yang seringkali berpikir bahwa Tuhan tidak memperhatikan kita, kita yang mungkin terkadang berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita dalam situasi sulit, dalam persoalan, ketika sakit, ketika kekurangan, ketika dalam masalah. Kita yang seringkali salah berpikir bahwa Tuhan tidak memperhatikan dan Tuhan meninggalkan kita saudara. Padahal jaminan Tuhan kita, Dia menegaskan bahwa Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kalaupun mungkin saat ini saudara sedang mengalami kesulitan, saudara sedang kekurangan, jangan takut saudara. Di kalimat pertama dikatakan dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 ini, janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Tuhan mau supaya umat-umatnya tidak menjadi hamba uang. Umat-umatnya tidak takut
bahwa mereka kekurangan. Kenapa, saudara? Karena Dia yang menjamin. Mungkin saat ini saudara sedang ada dalam kekurangan secara materi, atau mungkin saat ini saudara sedang ada masalah kebutuhan hidup, masalah ekonomi dan sebagainya, bahkan mungkin masalah hutang piutang. Firman Allah menegaskan bahwa Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kalau mungkin masalah yang saudara alami saat ini itu disebabkan oleh kesalahan di masa lalu, saudara, biarlah itu menjadi pelajaran untuk saudara berubah. Biarlah itu menjadi pelajaran untuk saudara menjadi semakin baik, untuk ke depan tidak melakukan kesalahan yang sama. Tapi bukan berarti bahwa hari ini saudara ada dalam kesulitan oleh karena kesalahan masa lalu sehingga Tuhan meninggalkan saudara. Dengar saudara, firman-Nya berkata, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan tidak meninggalkan saudara. Tuhan tidak membiarkan saudara. Dalam kekurangan yang sedang saudara alami mungkin, dalam kesulitan yang sedang saudara alami mungkin, dalam masalah persoalan, dalam penyakit, apapun yang sedang saudara alami saat ini, jangan takut, berserah kepada Tuhan. Percaya bahwa Dia sanggup menolong saudara, percaya bahwa Dia peduli kepada saudara. Dia tidak akan meninggalkan saudara, Dia tidak membiarkan saudara. Sekalipun mungkin masalah yang sedang saudara alami sudah berlarut-larut, masalah itu sudah begitu lama belum selesai juga sampai hari ini, jangan takut saudara. Allah tidak membiarkan saudara, Allah tidak meninggalkan saudara. Luar biasa jaminan Tuhan bagi kita umat-umatnya. Ayat emas kedua saudara, tentang jaminan Tuhan dalam kehidupan kita umat-umatnya, dari Matius pasal 6 ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Pada waktu itu Yesus menegaskan kepada murid-muridnya supaya mereka hidup dalam iman yang sungguh kepada Yesus, supaya mereka sungguh-sungguh mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan. Mereka sungguh-sungguh bertumbuh dalam iman kepada Tuhan setelah sekian lama Yesus mengajar dan mendidik mereka. Dan Yesus berkata bahwa jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, di mana saudara Allah mendandani rumput itu begitu indahnya. Salomo yang dalam kemegahannya pun tidak lebih megah daripada bunga-bunga rumput-rumput yang dihiasi oleh Tuhan. Apalagi kamu, kata firman Tuhan, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Saudara, jangan khawatir, jangan bimbang. Sekalipun mungkin saat ini saudara mengalami kesulitan, jangan takut. Karena kalau rumput di ladang, bunga di padang, yang hari ini ada, besok sudah gugur, layu. Kenapa kita harus takut? Kalau demikian Allah mendandani bunga itu, padahal adanya hanya sebentar. Apalagi kita, manusia yang diciptakan oleh Tuhan, melebihi derajat kita, melebihi dari semua ciptaan yang lain. Kita begitu berharga di mata Tuhan. Itu artinya kalau rumput di ladang pun Dia dandani sedemikian, apalagi saya dan saudara. Luar biasa janji Tuhan, jaminan firman Tuhan bagi kita saudara. Dia menjamin bahwa Dia akan terlebih lagi mendandani kita, melebihi rumput di ladang. Dia menghiasi kita. Saat ini saudara, apapun kondisi saudara, Allah sedang bekerja mendandani dan menghiasi saudara. Allah sedang bekerja untuk menjadikan hidup saudara indah, keluarga saudara indah,
Seluruh kehidupan saudara indah. Allah mau dandani kehidupan kita saudara, melebihi daripada rumput di ladang. Itu sebabnya mari kita hidup dalam iman, percaya bahwa Tuhan akan mendandani kehidupan saudara, percaya bahwa Dia akan menghiasi kehidupan saudara. Dia sedang merenda, Dia sedang bekerja, Dia sedang campur tangan, Dia sedang bertindak, menjadikan semuanya indah pada waktunya. Saudara, saya mengalami banyak hal dalam hidup ini, di mana di dalam situasi-situasi tertentu, sepertinya semuanya buruk, sepertinya semuanya sulit, semuanya seperti tidak ada harapan. Tapi pada akhirnya aku melihat dan menemukan bahwa benar Allah tetap bekerja untuk mendandani. Allah tetap campur tangan untuk mendandani. Benar firman-Nya bahwa kalau rumput di ladang pun Dia dandani, apalagi saya, apalagi saudara yang jauh lebih berharga di matanya daripada rumput di ladang tersebut. Itu sebabnya percayalah kepada Tuhan. Ayat emas selanjutnya saudara tentang jaminan Tuhan bagi kita umat-umatnya adalah masih dari Matius di pasal yang ke-10 ayat 30 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana burung pipit itu pun yang murah harganya, yang dijual murah, tetapi diberi makan oleh Bapa di sorga. Saudara, saya seringkali di halaman gereja, saya melihat burung gereja, bahkan kadang di dalam gereja, saya melihat burung gereja. Sungguh benar firman Tuhan, saudara. Bagaimana Tuhan memelihara burung-burung itu. Mereka tidak menanam, mereka tidak menuai, tapi Tuhan pelihara mereka. Tuhan pelihara anak-anak mereka. Burung-burung itu malah bertumbuh dengan cepat, membiak dengan cepat, karena Tuhan memelihara mereka. Dan Tuhan berkata bahwa kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Itu sebabnya Dia berkata, jangan takut. Bahkan dikatakan rambut di kepalamu pun dihitung oleh Tuhan. Saudara, saya percaya kita tidak pernah menghitung rambut kita. Dan saya percaya tidak ada orang yang pernah bisa menghitung rambutnya. Tapi firman Allah menegaskan bahwa Allah menghitung rambut di kepala kita. Firman-Nya menegaskan bahwa jumlah rambut kita pun Dia tahu, dan Dia tidak biarkan satu pun gugur tanpa seizinnya. Untuk menegaskan bagi kita, saudara, bahwa Allah begitu menghargai kita, bahwa Allah begitu peduli kepada kita, bahwa Allah begitu memperhatikan setiap kita. Saudara berharga di mata Tuhan. Rambut di kepalamu pun terhitung. Jangan takut, Dia akan memelihara kehidupan kita, saudara. Jangan takut. Kalau burung di udara pun Dia pelihara, apalagi kita. Saya punya pengalaman sebagai hamba Tuhan, saudara. Saya pergi merintis gereja di sebuah desa yang hari ini aku gembalakan. Pada saat aku pergi merintis, saya ada di satu organisasi gereja di mana kami tidak punya gaji bulanan sebagai kebutuhan hidup kami. Dan saya pergi merintis, saudara, dengan berharap, dengan mengandalkan Bapa di sorga memelihara hidupku lebih daripada Dia memelihara burung pipit. Aku pergi ke desa ini untuk
merintis pelayanan untuk memberitakan firman, untuk membawa jiwa-jiwa kepada jalan Tuhan, memberitakan berita keselamatan kepada mereka. Itu sebabnya aku percaya bahwa Tuhan akan memelihara hidupku. Dan yang luar biasa, saudara, benar saja, pada waktu itu ada seorang anak yang akhirnya datang beribadah, dan aku didik anak ini. Akhirnya dia menjadi pemain musik di gereja. Dan kemudian, saudara, orang tuanya juga akhirnya datang ke gereja. Dan yang luar biasa, orang tua ini pun akhirnya bertumbuh dalam Tuhan. Akhirnya Tuhan memakai orang tua ini untuk memelihara hidupku, saudara, di mana tanpa aku pernah bercerita, tanpa aku pernah meminta, orang tua ini menyuruh anaknya untuk meletakkan makanan dan lauk pauknya di panci, saudara. Itu diletakkan di jendela rumah yang aku kontrak setiap pagi. Dan itu cukup untuk makananku pagi, sarapan pagi dan makan siang. Dan kemudian sorenya aku lihat sudah ada lagi di sana untuk makan malam. Besok pagi juga terjadi demikian, saudara. Dia letakkan nasi dan lauknya di sana, cukup 2 kali makan pagi siang. Sorenya juga demikian. Pagi sore, pagi sore. Aku pikir mungkin beberapa hari. Tetapi akhirnya 1 minggu berlalu, 1 bulan berlalu, 1 tahun berlalu, 2 tahun berlalu, sekitar 3 tahun lebih, saudara. Tuhan memakai orang tua ini untuk memelihara hidupku. Digenapi janji firman Tuhan. Kalau burung di udara pun dia pelihara, apalagi aku, apalagi saudara, rambut di kepalamu pun terhitung. Saudara, jangan takut, jangan khawatir. Allah yang kita sembah adalah Allah yang peduli. Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Dia berkuasa untuk memelihara kita, untuk mencukupkan segala kebutuhan kita. Puji Tuhan, saudara. Ayat emas selanjutnya adalah dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, Paulus menegaskan kepada jemaat Filipi bahwa Allah akan memenuhi keperluan umat-umat Tuhan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, Allah kita adalah Allah yang kaya. Tidak ada sesuatu pun yang kurang daripada Dia. Allah itu kaya dalam kuasa. Dia sanggup menyatakan kuasa kekayaannya, sehingga tidak ada yang mustahil, saudara. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Dia. Allah itu kaya dalam kasih. Dia berlimpah kasih karunia. Dia akan menyatakan kasih-Nya kepada setiap kita. Allah itu kaya dalam segala sesuatu. Segala kebutuhan kita. Kita butuh kuasanya, Dia kaya dalam kuasa. Kita butuh kasih-Nya, Dia kaya dalam kasih. Kita butuh perkara-perkara materi, segala sesuatu Dia punya, saudara. Dia Allah yang kaya, dan Dia akan mencukupkan segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saudara, kalau Dia memelihara kita menurut kekayaannya, bukankah luar biasa? Kalau di dunia ini saja, kalau ada seorang anak punya orang tua yang kaya, dia bangga. Padahal kekayaannya mungkin hanya kekayaan materi. Bayangkan hari ini kita punya Tuhan yang kaya dalam segala perkara, tidak ada yang kurang pada Dia, dan dalam kekayaannya lah Dia menjamin kehidupan kita.
bahwa Dia akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Allah kita dahsyat, saudara. Dia Allah yang kaya, Dia sanggup mencukupkan segala kebutuhan kita. Dia sanggup mencukupkan segala keperluan kita. Dia limpahkan berkat-Nya bagi kita. Allah kita adalah Allah yang kaya, yang sanggup memenuhi segala kebutuhan kita menurut kekayaan-Nya. Adakah saudara saat ini yang membutuhkan sesuatu? Adakah saudara yang saat ini perlu sesuatu daripada Tuhan? Dengar saudara, Allah kita adalah Allah yang kaya, yang sanggup melimpahkan kekayaan-Nya kepada setiap saudara, sanggup mencurahkan kekayaan-Nya secara berlimpah-limpah di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saudara, andalkan Tuhan, percaya pemeliharaan Tuhan, berharap kepada Tuhan, karena Dia Allah yang kaya, yang akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Ayat mas selanjutnya saudara, tentang jaminan Tuhan dalam hidup kita, adalah dari Yesaya pasal 41 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Di dalam ayat ini saudara, firman Allah menegaskan bahwa aku ini Tuhan Allahmu. Dia menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang berotoritas, menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang berkuasa, sebagai Tuhan yang ajaib. Dia berkata, aku ini Tuhan Allahmu. Dan Dia menegaskan sebagai Tuhan, Dia memegang tangan kananmu. Dia memegang tangan umat-umat-Nya. Dia Tuhan yang berkuasa menuntun umat-umat-Nya. Hari ini pun saudara, Dia Allah yang berkuasa. Dia memegang tangan saudara, Dia memegang tangan kananmu, dan Dia berkata, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Adakah saudara saat ini yang sedang begitu terseok-seok berjalan dalam menjalani kehidupan saudara? Perjalanan hidup saudara begitu sulit, perjalanan hidup saudara begitu berat. Dan mungkin saat ini, saat saudara susah, saat saudara menderita, orang-orang di sekeliling saudara juga akhirnya menjauh dari saudara. Saudaraku, satu kali saya ditelepon oleh seorang ibu, dan dia mengatakan bahwa pada masa yang lalu dia pernah mengalami kehidupan yang berhasil dan sukses luar biasa saudara. Dia punya perusahaan, dan perusahaan itu begitu maju dan berkembang. Hidupnya berkecukupan, hidupnya berkelimpahan. Dan pada saat itu dia suka menolong orang lain. Dia punya banyak sahabat, dia punya banyak teman, dia punya banyak orang yang bercerita kepada dia, mengadu kepada dia sebagai orang yang berkecukupan. Tetapi satu kali perusahaannya pailit saudara. Dia mengalami kebangkrutan, dia mengalami kesulitan ekonomi. Di saat itu orang-orang meninggalkan dia. Di saat itu orang-orang mulai menjauh. Orang-orang yang dulu memuji-muji akhirnya meninggalkan. Orang-orang yang dulunya begitu dekat akhirnya pergi. Saat ini mungkin saudara juga ada yang seperti keadaan ibu ini. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami kesulitan yang sulit sekali. Saudara begitu sulit dalam menjalani kehidupan saudara. Dan orang-orang yang dulu dekat dengan saudara mungkin hari ini menjauh daripada saudara karena kesulitan hidup yang sedang saudara alami. Firman Allah berkata kepada saudara, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Jangan takut, kata Tuhan. Dia memegang tangan kanan saudara, dan Dia menolong saudara. Sekalipun orang-orang meninggalkan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita saudara. Sekalipun orang-orang tidak peduli, Tuhan selalu peduli. Dia tahu segala sesuatu, Dia perhatikan hidup kita. Dia bekerja dan campur tangan
di dalam kehidupan kita. Saudara, jangan takut. Tuhan peduli. Tuhan memperhatikan kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, ayat emas yang terakhir dari ayat emas yang menyatakan jaminan Tuhan dalam kehidupan kita adalah dari Yesaya pasal 54 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Saudara, jaminan Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan kita umat-umatnya adalah di mana Dia berkata, sekalipun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Bukankah itu jaminan yang luar biasa? Sekalipun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setia Tuhan tidak akan beranjak. Kasih setia Tuhan tetap pada kita, saudara. Perjanjian damainya tidak bergoyang. Artinya Allah memegang kasih setianya, dinyatakan tetap pada kita. Allah menyatakan perjanjiannya tetap pada kita. Dan Dia berkata, aku mengasihi engkau. Saudara, luar biasa Tuhan kita yang menjamin kita bahwa apapun yang terjadi, bahwa bahkan sekalipun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, Dia tidak akan pernah beranjak. Kasih setianya tidak akan pernah beranjak dari kita. Puji Tuhan saudara, hari ini kita sungguh bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan tentang jaminan Tuhan dalam hidup kita, bahwa Dia akan mencukupkan kita, bahwa Dia menjaga kita, memelihara kita, bahkan Dia tidak membiarkan kita. Dia menuntun kita. Dia berkata, Dia tahu segala keperluan kita dan Dia mencukupkan segala keperluan kita. Bahkan rambut di kepalaku pun, di kepala saudara pun Dia hitung. Dia menegaskan bahwa kasih setianya tidak akan pernah beranjak dari kehidupan kita, saudara. Puji Tuhan, kita sungguh bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah kita renungkan. Yang menjadi bagian kita, saudara, percayalah kepada Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Dia Allah yang menjamin kehidupan kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saya berindu berdoa bagi setiap saudara, supaya Allah menyatakan jaminannya dalam hidup saudara. Jaminan Allah tergenapi di dalam hidup saudara, dan saudara semakin berserah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu. Hamba menumpangkan tangan atas setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, ya Bapa. Hamba berdoa, ya Tuhan, Engkau yang menjamah setiap anak-anak-Mu ini, ya Bapa. Engkau Allah yang menjamin hidup mereka. Ajar mereka percaya sungguh-sungguh, berserah sungguh-sungguh kepadamu, bahwa Engkau Allah yang menjamin hidup mereka dan Engkau berkuasa menjamin kehidupan mereka, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Engkaulah yang memelihara setiap anak-anak-Mu, ya Tuhan. Engkau yang mendandani setiap anak-anak-Mu, mencukupkan setiap anak-anak-Mu, memegang tangan kanan anak-anak-Mu dan menuntun setiap anak-anak-Mu, ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu atas kehidupan kami, ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas jaminan-Mu bagi kami. Kami percaya kepadamu, kami berserah kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan di dalam video ini. Dan saudara juga semakin dikuatkan dan diteguhkan setelah saudara didoakan.
Kalau saudara rindu terus diberkati melalui channel ini saudara, silahkan di subscribe channel ini. Lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya, amin.